Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan membantumu terlepas dari kebiasaan masturbasi dan menonton video porno. Kebiasaan yang bisa membuatmu tidak lagi bisa fokus, membuang waktumu, hingga menguras energi dan tenagamu. Dan tak ada yang bisa kamu harapkan di masa depan dengan semua gangguan ini. Pilihanmu hanya dua, tinggalkan kebiasaan buruk ini atau mengorbankan masa depanmu. Simaklah kisah ini sampai akhir agar kamu tidak harus mengorbankan masa depanmu. Suatu ketika di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Nathan. Ia adalah seorang pelajar SMA yang cukup berprestasi. Dia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berbakat, terutama dalam bidang matematika. Guru-guru sering memuji pemikirannya yang analitis, sementara teman-temannya melihatnya sebagai sosok pendiam namun penuh ide cemerlang. Namun di balik penampilan sempurna Nathan, ada rahasia yang menghantui hari-harinya. Sejak usia 13 tahun, ia terjerumus ke dalam kebiasaan menonton video tidak senonoh setelah salah satu temannya, Pierre, memperkenalkannya secara iseng. Awalnya Nathan malah merasa takut dan tabu, namun rasa penasaran mengalahkannya. Perlahan, seiring dia menonton hal buruk itu sekali, 2 kali, hingga 3 kali, ia mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Hingga Pierre lagi-lagi mengajarinya hal yang tidak kalah buruknya, yaitu masturbasi. Perlahan, kebiasaan itu berkembang menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Setiap malam setelah menyelesaikan tugas sekolahnya, Nathan mengunci diri di kamar. Layar ponselnya menjadi pintu masuk menuju pelarian dari tekanan hidupnya. Dia menonton dan melakukan hal buruk itu berulang-ulang. Ketika pagi tiba, dia merasa kosong, tidak bisa fokus, dan energinya terasa habis, bahkan hanya untuk beraktivitas sehari-hari. Hari-harinya berantakan dan dia tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Dia terus saja terjebak dalam lingkaran yang sama. Segalanya berubah ketika Nathan menerima hasil ujian tengah semester. Angkanya jauh di bawah harapan, bahkan untuk mata pelajaran favoritnya, matematika. Wali kelasnya memanggilnya untuk berbicara. "Nathan, apa yang terjadi? Kamu biasanya salah satu yang terbaik di kelas," katanya dengan nada lembut. Nathan hanya menundukkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Dia ingin mengatakan kebenaran, tetapi rasa malu membungkamnya. Di rumah, ibunya juga mulai curiga. "Nathan, kenapa kamu lebih sering mengurung diri akhir-akhir ini, nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuat Nathan semakin merasa bersalah. Dia tahu kebiasaan buruknya telah merampas fokus dan energinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari perangkap itu. Suatu malam, saat berselancar di internet, Nathan menemukan artikel tentang seorang pria yang berhasil mengubah hidupnya setelah berhenti dari kebiasaan buruk serupa. Pria itu memulai perjalanannya dengan menulis surat kepada dirinya di masa depan. Inspirasi itu menyentuh Nathan. Dia pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Nathan duduk di mejanya. Di bawah lampu belajar yang temaram, tangannya bergetar ketika ia mulai menulis. Untuk Nathan di masa depan. "Nathan, aku tahu kamu akan menjadi seorang yang hebat dan sukses suatu hari nanti. Tapi jika kebiasaan buruk ini tidak bisa kamu lepaskan, maka kamu harus rela mengubur semua itu. Kebiasaan buruk ini membuatmu tidak lagi bisa fokus, membuang begitu banyak waktu dan energimu, hingga merasa lelah seharian, bahkan saat tidak melakukan apapun. Tidak ada harapan untuk masa depanmu jika kamu tidak melawannya. Ayo bangkit Nathan, kita kalahkan kebiasaan buruk ini mulai hari ini." Nathan melipat surat itu dan menyimpannya di dalam buku harian lamanya. Surat itu menjadi awal dari perjuangannya. Hari pertama terasa sangat berat.
Nathan mencoba mengganti kebiasaan malamnya dengan membaca buku. Namun pikirannya terus mengembara. Godaan untuk membuka ponsel sangat kuat. Tetapi malam ini, ia berhasil menahan dirinya. Hari kedua dan ketiga tidak jauh lebih mudah. Nathan mulai mencatat setiap kali ia merasa tergoda. Ia menyadari bahwa rasa bosan dan stres sering menjadi pemicunya. Diam-diam dia mulai bergabung di grup sosial media terkait, yaitu bagaimana berhenti dari kebiasaan buruk. Dan tanpa diduga, di sana ia mendapatkan begitu banyak masukan dari mereka yang sudah berhasil berhenti dari kebiasaan buruk itu. Dari yang pertama dan paling penting menurut Nathan adalah menghindari melihat tontonan yang bisa menggodanya. Dia akan skip tontonan itu sebelum ia menariknya lebih dalam. Tips yang kedua yang ia dapatkan adalah segera keluar rumah jika pikiran kotor itu mulai menggerogoti pikirannya lagi. Ia akan keluar untuk mencari teman bercerita atau main. Dan jika moodnya sedang baik, ia akan keluar jogging di pagi atau sore hari. Tips ini bagi Nathan sangat ampuh, sebab tidak mungkin ia akan melakukan perkara buruk seperti masturbasi atau menonton video porno saat berada di luar. Dan langkah ketiga yang ia dapatkan dari dirinya sendiri adalah peduli dengan masa depannya. Surat yang ia tulis akan selalu mengingatkannya, menguatkannya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Beberapa minggu berlalu, godaan itu kembali menghantui ketika Pierre mengajak Nathan untuk bergabung menonton video tidak senonoh bersama teman-temannya. Nathan menolak dengan tegas, meskipun itu berarti kehilangan popularitas di antara mereka. Nathan lebih memilih untuk mengorbankan hubungan pertemanannya daripada harus mengorbankan masa depannya. Dan setelah 21 hari atau 3 minggu, perjuangannya kini ternyata terasa lebih ringan. Dia tidak lagi mudah tergoda dan bahkan bisa melawan pikiran kotor itu saat ia mulai berbisik. Ternyata artikel yang ia baca tentang memulai kebiasaan baru cukup terbukti, yaitu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk meninggalkan kebiasaan buruk atau memulai kebiasaan baru. Kebiasaannya yang baru membuat pikirannya lebih tenang dan fokusnya di sekolah mulai meningkat. Guru-guru kembali memuji hasil ujiannya. Suatu hari, Nathan menemukan suratnya yang pertama. Ia membaca ulang kata-kata yang ia tulis dengan mata berkaca-kaca. "Aku berhasil," bisiknya pada dirinya sendiri. Nathan menulis surat lain lagi untuk dirinya di masa depan. Kali ini, surat itu penuh rasa syukur dan harapan. Untuk Nathan di masa depan, terima kasih karena kamu tidak menyerah. Perjalanan ini sulit, tapi kamu berhasil melewati semuanya. Jangan lupa bagaimana rasanya berdiri di atas kakimu sendiri. Gunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain yang mungkin menghadapi perjuangan serupa. Teman-teman, aku harap untuk kalian yang masih berjuang meninggalkan kebiasaan buruk itu, mulailah praktikan langkah-langkah dalam video ini, termasuk menulis catatan untuk masa depan kalian. Ingatlah bahwa kebiasaan masturbasi atau menonton video porno akan merusak fokusmu, menghabiskan waktumu, menguras tenaga dan energimu hingga membuatmu lelah seharian. Tidak ada yang bisa kamu capai dengan semua gangguan itu. Mengalahkan kebiasaan buruk itu sama dengan mengatasi semua gangguan itu sekaligus, sehingga kamu bisa mengejar masa depan yang cerah dengan fokus yang kuat, waktu yang luas, dan tenaga yang prima. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika video ini membantumu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.